Dar, balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio. Ya, di konten kali ini kita bakal ngebahas tentang mixer digital. Tapi bukan mixer digital yang ukurannya besar-besar lagi. Ini kita punya mixer digital yang ukurannya compact yang hanya memiliki 8 input. Barang apa itu? Langsung aja nih gua langsung siapin barangnya. Di sini gua punya Behringer Flow 8. Mungkin sebagian dari kalian juga sudah mengetahui barang ini. Jadi di mixer digital ini dia memiliki 8 input dan memiliki juga fitur Bluetooth dan juga apps control, di mana dia juga bisa digunakan sebagai audio interface. Dan di sini kita bakalan ngulik dan juga kita bakal bedah apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari mixer digital Behringer Flow 8 ini. Jadi langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu kita bakal unboxing dulu. Kita lihat kelengkapannya dari Flow 8 ini. Dapat apa aja di dalam boxnya. Jadi langsung masuk ke unboxingnya. Ya, ini dia untuk Behringer Flow 8-nya. Kita bakalan unboxing dulu. Kita dapat apa aja dari Behringer Flow 8 ini. Jadi langsung aja kita bakalan buka unboxing. Nah, ini yang pertama kita bakal dapat manual book atau user guide dan juga ada stiker Behringer, lumayan nih buat tempel-tempel di helm, di motor, di mobil ya. Dan kemudian di sini untuk aksesorisnya dulu. Aksesorisnya kita dapat kabel-kabel dan kita lihat kabel apa aja. Yang pertama, ini adalah kabel USB printer ya, USB printer to USB. Ini untuk kalau kita pakai sebagai audio interface. Kemudian kabel selanjutnya. Nah, kabel selanjutnya kita dapat adaptor. Ya, ini dia adaptornya. Dan colokannya mana nih? Dan untuk colokannya ini nih ya, ini terpisah. Dan nggak ada pilihan lain ya, udah kosong tuh, kosong. Sudah nggak ada kabel-kabelan lagi, jadi cuma adapter dan juga kabel USB. Dan ini dia untuk Behringer Flow 8-nya. Kita bakalan buka. Nah, ini dia, ini adalah mixer digital Behringer Flow 8. Dan kita bakalan ngulik barang ini ya. Yang pertama kita bakal short review dulu dari mulai mungkin build quality-nya dan juga ada apa aja sih input, output dan juga fitur-fitur yang ada di Behringer Flow 8 ini. Jadi kita langsung masuk ke segmen selanjutnya. Ya, oke, sekarang kita langsung nge-review dulu secara singkat ada apa aja sih di mixer digital Behringer Flow 8 ini. Oke, ini dia untuk tampilannya ya, Behringer Flow 8. Dan kita bakal lihat dulu input dan outputnya. Di sini yang pertama kita lihat dulu inputnya. Jadi secara input dia memiliki 4 input XLR, di mana ini terbagi menjadi 2. Input 1 dan input 2 dia hanya XLR saja. Dan kemudian untuk input 3 dan input 4 dia memakai combo jack XLR. Kemudian di bawahnya kita memiliki input TRS. Di sini ada 4 dan di sini pun dia sudah ada high Z-nya, di mana dia ada di channel 6 dan juga channel 8. Jadi kalau misalkan kalian punya gitar instrumen yang memang biasanya kalian harus melalui direct box, ini bisa langsung kalian colok ke input 6 dan 8 yang ada di Behringer Flow 8 ini. Kemudian untuk outputnya di sini dia ada output XLR juga, LR ya.
Dan di sini untuk di bagian bawahnya dia ada monitor out LR juga. Untuk output selanjutnya ada headphone monitoring out, ini satu channel, dan di sini juga sudah ada foot switch. Kalau misalkan kalian pengen memakai pedal, jadi bisa langsung colok ke sini. Dan untuk fadernya sendiri di sini ada 6 fader, dan juga di sini ada layar. Layarnya kecil banget di sini, udah kayak layar Tamagotchi ya. Jadi kayaknya memang diperuntukkan untuk melihat satu menu saja. Dan di sini untuk kontrolnya pun di sini ada rotary knob yang dimana ini bisa dipakai sebagai universal ya. Dimana nanti pengaturan sini, knobnya ada sini dan juga dia bisa diputar dan juga di push. Dan satu tombol lainnya itu hanya ada tombol menu saja. Kemudian untuk bagian knob yang paling besar di bagian sini, ini adalah untuk pengaturan masternya. Di bagian atas ada pengaturan untuk besar kecilnya volume headphone dan juga di sini ada Bluetooth ya. Jadi kalian bisa atur besar kecilnya Bluetooth ada di bagian sini. Dan di sini sudah ada untuk signal meter juga. Dan untuk bagian konektivitasnya itu ada di bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang ini dia memakai USB printer. Kalau misalkan kalian pengen ngebikin mixer ini sebagai audio interface, dan itu pun sudah include ya, tadi ketika kita unboxing sudah ada kabelnya. Dan untuk power dia memakai mini USB. Nah, for your information aja, untuk mengoperasikan mixer ini tetap wajib memakai power yang micro USB ini. Jadi nggak cukup hanya memakai USB printer ini, karena biasanya kan untuk audio interface itu cukup menggunakan power dari USB to laptop atau USB to PC-nya, tetapi ini tetap harus colok ke listrik seperti itu. Jadi ya seperti itu ya. Dan ini juga sudah ada ini ya, sudah ada untuk menahan handphone, karena ini menurut gua wajib digunakan menggunakan handphone, karena beberapa pengaturan kita nggak cukup hanya menggunakan tombol-tombol ataupun knob-knob yang ada di mixer ini secara fisik gitu. Dan nanti kita bakal coba memakai aplikasinya seperti apa, cara mengkoneksikannya seperti apa, dan kita bakal ulik lebih dalam lagi fitur-fitur processing yang ada di mixer digital ini. Jadi langsung aja kita masuk ke segmen ngulik selanjutnya. Ya oke, jadi ini sudah dalam keadaan nyala ya untuk Behringer Flow 8-nya. Sekarang kita bakal ngulik nih, karena ada perbedaan nih. Yang pertama dari inputnya, karena inputnya ini dari segi konektornya dia beda nih ya. Untuk yang input 3 dan 4 ini dia memakai combo jack, sedangkan yang 1, 2 ini memakai XLR aja. Dan ternyata secara spesifikasi pun dia berbeda. Kalau kita lihat di spesifikasi yang ada di websitenya, untuk channel 1 dan 2 ini dia memiliki rasio noise-nya itu dia lebih kecil dibandingin sama yang 3, 4. Dimana untuk yang 1, 2 ini memiliki rasio noise sebesar minus 129 dBu, sedangkan yang 3, 4 ini dia lebih besar nih untuk noise-nya, yaitu minus 117 dBu. Nah, kalau kalian yang memang familiar dengan brand Behringer, untuk yang channel 34 ini dia seperti preamp Scenic ya, pada umumnya dia seperti itu secara spesifikasinya. Sedangkan ternyata untuk preamp yang input 1 dan 2 ini dia lebih bagus daripada preamp yang Scenic. Dan dia juga sudah memiliki phantom power untuk yang channel 1 dan 2. Untuk yang 3, 4 dia tidak memiliki phantom power. Jadi nggak bisa tuh kalau kita memakai mikrofon kondenser sebanyak 4 biji. Jadi dia maksimal hanya bisa 2. Kita lihat dulu dari sisi impedance-nya. Nah, impedance-nya pun nilainya pun berbeda nih antara 1, 2 dan 3, 4. Untuk yang 1, 2 dia memiliki nilai impedans 10 kilo ohm di balance, untuk unbalance-nya ada di 5 kilo ohm. Nah, sedangkan untuk yang input 3 dan 4 ini dia kalau yang XLR ya, XLR itu dia memiliki impedans balance-nya itu 2 kilo ohm dan unbalance-nya itu hanya 1 kilo ohm. Nah, kalau misalkan kita pakai TRS ya, itu baru dia untuk impedansinya yang balance itu 20 kilo ohm,
dan yang unbalance-nya itu 10 kilo ohm. Jadi sebenarnya lebih bagus ya ketika kita menggunakan TRS untuk yang input 3 dan juga input 4. Bahkan untuk maksimal input levelnya pun dia berbeda nih antara yang 1, 2 dan 3, 4. Kalau yang 1, 2 dia memiliki maksimum input level dia plus 20 dBu, sedangkan untuk yang input 3 dan 4 dia hanya bisa ya untuk yang XLR ya, XLR itu plus 6 dBu, sedangkan yang TRS baru dia plus 26 dBu. Dan di sini juga untuk stereo mononya dia sudah dilengkapi dengan high Z di channel 6 dan juga channel 8. Jadi kalau gitar kalian bisa langsung colok ke sini. Nah, ini outputnya dia menggunakan XLR ya. Ini untuk monitor sound dan segala macam. Oke, sekarang kita bakal koneksikan mixer ini ke control apps-nya, karena menurut gua sih wajib banget untuk Flow 8 ini dikoneksikan ke control apps. Yang pertama, kalian bisa download dulu. Di sini gua memakai handphone Android ya. Di sini ada Flow ya, kalian bisa search di Play Store, dan ini juga ada di App Store untuk iPhone. Jadi yang pertama kita setting dulu. Di sini kita masuk ke menu. Kemudian di sini akan ada pairing ya, kita tekan aja sini pairing, dan dia ada dua nih, ada pairing untuk apps atau pairing untuk audio, yang dimana kita hanya bisa milih handphone ini tuh mau dikoneksikan sebagai control apps atau kita koneksikan sebagai input audio. Di sini kita bakal coba dulu untuk handphone ini dikoneksikan sebagai control apps ya. Jadi kita pilih yang apps, kita pencet pairing sampai dia kedap-kedip warna biru, baru kita bisa langsung masuk ke sini dan pastikan Bluetooth-nya nyala. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan utamanya dari control apps Flow 8. Continue aja di sini ya. Dan kita bisa taruh di sini handphonenya, tetapi sih nggak semua handphone bisa ditaruh di sini karena ukurannya relatif kecil. Jadi untuk handphone, contoh handphone gua ini kayaknya kurang ini ya, kurang pas gitu. Sekarang kita coba zoom out sedikit ya. Oke, nah ini dia untuk control apps-nya, dan ini sudah terkoneksi dengan tanda ada Bluetooth warna biru logonya. Kalau dia logonya warna abu-abu, itu tandanya belum terkoneksi. Dan ada beberapa yang agak susah pairingnya. Biasanya setelah kita masuk seperti ini terus tidak terpairing, kita bisa restart Flow 8-nya dengan cara cabut aja bagian power di bagian belakang, langsung colok lagi. Biasanya dengan cara seperti itu bisa langsung terkoneksi. Jadi kalian yang memiliki isu seperti itu, coba restart untuk Flow 8-nya. Kita bakal cek dulu apakah control apps ini sudah terkoneksi. Kita coba naikkan fader yang input 1. Nah, ini sudah langsung terkoneksi. Begitupun dengan master di sini. Kita juga bisa mengkontrol dari sini, karena fungsinya kita akan mengkontrol lewat handphone. Nah, sayangnya memang dia belum motorized, jadi ketika kita naikkan di sini, untuk di mixernya dia nggak ngikut naik ya. Jadi ketika kita mau pindahkan secara fisik, ini akan otomatis menyamakan dulu dengan yang ada di control apps, baru dia bisa bergerak. Jadi kalau kita naikkan turunkan gini, dia nggak bakal berubah kecuali kita sudah mencapai titik di mana di control apps itu dia berada ya. Nah, baru dia naik, baru bisa kita turunkan, naikkan. Jadi dia belum motorized untuk si mixernya. Dan di sini juga kita bisa mengkontrol tiap channelnya. Jadi misalkan channel 1, nah di sini pun kita bisa mengatur gainnya berapa. Terus ada low cut juga, dimana untuk EQ-nya sendiri dia sudah ada 4 titik ya, ada 4 band EQ. Dan untuk mengaktifkan phantom power-nya, karena yang tadi gua bilang tidak bisa hanya dikontrol di device si mixernya,
kita membutuhkan wajib, bahkan direkomendasikan, bahkan wajib ya menggunakan control app di handphone, karena untuk tombol phantom powernya dia ada di control apps nih. Jadi kita hold, nah baru dia nyala. Contohnya satu ini ya, phantom power yang nggak ada di situ. Dan di sini pun dia sudah ada balance atau panning, kompresor, level. Kemudian ada apa lagi di sini? Kita bakal lihat. Di sini pun kita bisa rename ya, bisa rename. Kemudian ada preset juga. Nah, presetnya bisa microphone dynamic, condenser, instrumen bass atau gitar. Setelah itu, ini tiap channel bisa ya. Jadi tiap channel dia pengaturannya sama seperti itu. Nah, seperti ini ya, sama semua. Jadi kita bisa atur satu persatu. Dan kita bakal lihat di bagian nih, configure inputnya ya. Jadi 1 2 di sini tuh jadi informasi kita bisa nyolokin apa aja sih di sini. Kemudian di bagian sini, bagian routing ya. Nah, dan di routing ini dia memiliki 2 mode, yaitu mode recording dan mode streaming. Dan ini kalian bisa atur ya untuk ponsnya, dia mau ngambil dari mana, monitornya pun mau ngambil dari mana. Dan ini untuk efeknya itu mau dikirim kemana. Nah, untuk kalau misalkan dari PC, nah ini USB-nya itu kita mau ngambil yang mana, monitornya mau yang mana. Jadi di sini untuk routingnya sih lebih mudah karena semuanya tinggal kita pilih-pilih aja. Nah, sekarang kita bakal coba ke efek ya, di efek. Nah, sayangnya memang untuk efek ini ya, untuk efek ini dia hanya ada 2 efek, dimana efek ini kita hanya bisa memilih satu. Contoh, nah kalau di mixer biasa kan dia biasanya dia hanya memiliki 1 bank efek, dimana itu sudah langsung terdistribusi ke main ya. Sedangkan ini memiliki 2 bank efek. Nah, tapi sayangnya dia nggak per channel, kita hanya bisa 2. Contoh seperti ini, kita bisa milih efek mana yang pengen kita pakai. Ada instrumen dan juga ada vokal di sini. Dan contoh kita milih yang room nomor 7, dan ini pun ya kita nggak bisa pilih 2. Jadi misalkan yang pilih 2 nggak bisa, salah satu aja. Dan efek 2 kita pilih lagi. Nah, efek 2 baru kita mau pilih yang mana lagi. Nah, segini. Nah, tinggal kita routingnya. Routingnya itu kita mau kirim ke mana efek 1, mau ke main, mau ke monitor 1 atau mau ke monitor 2. Nah, seperti ini. Ataupun pilih ya, tergantung kalian mau kirim kemana sih, mau ke monitor, ke main gitu ya. Atau kalian pilih semua keluar ya efeknya. Seperti itu. Dan di sini untuk mainnya nih. Untuk mainnya dia tampilan utama yang tadi seperti kita lihat. Nah, ini main outnya. Nah, untuk main outnya di sini pun dia sudah ada grafik EQ, dimana kalian udah nggak perlu nambah lagi grafik EQ karena di sini sudah disediakan. Kalian bisa pilih-pilih. Contoh ya, kalian bisa atur-atur sendiri untuk bisa mereduce feedback segala macem ya. Kalian bisa pilih di sini di bagian main. Jadi kenapa menurut gua kalian wajib menggunakan aplikasi ya, karena ada beberapa pengaturan, bahkan sepertinya banyak pengaturan yang hanya bisa kalian pilih atau bisa kalian atur menggunakan apps controlnya. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak ketika kita memakai apps control ini, kemudian kita pengen Bluetooth yang ada di handphone ini menjadi input untuk si mixernya, bisa apa enggak? Dan secara spesifikasi dan secara kita coba itu nggak bisa, jadi kita harus tetap pilih salah satu. Untuk Bluetoothnya ini dia sebagai control apps atau sebagai input
Bluetooth. Jadi pilih aja salah satu, nggak bisa dua-duanya. Kelemahannya memang satu ada di Bluetoothnya seperti itu. Nah, sekarang kita bakal coba lihat seberapa powerful sih untuk mixer ini bisa menghandle atau bisa ngedrive mikrofon yang cukup berat seperti Rode PodMic. Kita bakal lihat dia inputnya sampai berapa sih. Nah, jadi kita pencet main, tekan ya. Gainnya kita bisa naikkan sampai seberapa, kita lihat. Nah, terus dia bisa maksimal sampai 60 dB. Jadi bisa dikatakan untuk preampnya ini dia cukup sangat membantu ketika kita menggunakan mikrofon dynamic yang cukup berat. Contoh seperti Rode PodMic tuh ya. Dan kita bakal lihat yang channel yang 3 apakah dia sama. Ternyata sama, untuk gainnya sendiri dia sampai 60 dB. Jadi bisa dikatakan untuk kita pakai mikrofon dynamic yang berat ini nggak ada masalah sama sekali menggunakan mixer digital Behringer Flow 8 ini. Nah, kemudian ada sesuatu yang menurut gua di sini mungkin menjadi kekurangan ya untuk mixer ini di control apps-nya, yaitu ketika kita pilih di bagian stage. Nah, ini kan versi simpelnya gitu ya. Versi simpelnya. Hanya saja ada sedikit kesulitan ketika kita ingin menaikkan atau menurunkan. Contoh di mikrofon satu ini di channel 1 sorry. Nah, ini ke-mute ya. Kita aktifkan kembali. Nah, ketika kita pengen menaikkan menurunkan itu dia apa ya istilahnya, dia kabur-kaburan gitu ya. Jadi agak menyulitkan. Jadi contoh nih, gue mau menurunkan ini ya. Nah, ketika itu dia langsung naik lagi nih. Kenapa nih? Nah, gerakan jari gue pun agak susah menyesuaikan dengan kontrol yang ada di sini. Mungkin teman-teman yang tahu kenapa bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, sedangkan kalau kita ada di bagian tengah sini, kita kontrolnya bagian tengah sini, dia cukup oke lah nih. Nah, cukup oke. Tapi kalau memang yang tidak terbiasa, dia bakalan kabur-kaburan tuh kayak gini tuh. Dia bakal kabur-kaburan. Mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Atau mungkin ini hanya masalah firmware aja yang mungkin nanti di update selanjutnya mungkin ini bakal di fix ya. Dan itu pun semua sama ya. Tuh. Nah, ini enak nih yang bagian combo nih. Nah, cuma kalau kita ngikutin garis dia juga sama kabur-kaburan. Jadi memang harus yang terbiasa pun mungkin ada glitch. Dan menurut gue ya rekomendasi pakai ini aja, pakai mixer ini nih, lebih mudah dikontrol ya dibandingin yang mode stage. Itu aja ya untuk kita ngulik kali ini. Kita bakal tunjukin dulu spesifikasi lengkap untuk Behringer Flow 8 ini. Jadi kalian bisa pause dulu video ini. Jadi gua tampilin untuk spesifikasinya. Ini dia. Nah, habis ini kita langsung bakal ngecek gimana sih preamp yang ada di mixer digital Behringer Flow 8 ini. Nah, untuk kalian yang memang sudah familiar dengan mixer-mixer Behringer yang memakai preamp Xenix ya, khusus di input 3 dan 4, itu pasti kalian udah paham banget karakter untuk preamp yang ada di sini. Dan kita bakalan ngecek ya seperti apa preampnya. Kita bakal coba cek test sound. Langsung kita masuk ke test soundnya. Cek 1, cek 1, 2, 3, cek 1. Ya, jadi ini sudah
kita coba ya menggunakan mikrofon, dan ini juga sudah gua screen record ya. Jadi nah ini dia untuk channel 1 ya, dan ini gua menggunakan mikrofon dynamic. Ini dia untuk preamp-nya untuk channel 1. Nah, coba kita bakal coba efeknya. Nah, kita masuk ke efek 1. Contoh kalau kita pengen ke mikrofon ya pilih misalkan channel 1 ya. Kita pakai yang nomor 1, 2 atau semacamnya ya. Jadi kita pilih contoh kita milih yang ini aja lah. Delay 1 ya. Delay 1. Kemudian kita back. Kita naikkan. Oh iya, untuk routingnya kita masuk ke routing. Nah, ini untuk efeknya ini dia masuk ke main. Mau efek 1, efek 2 itu masuk ke main. Kita back. Nah, kita naikkan. Untuk yang channel 1, cek 1 2 3. Halo. Cek halo, 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 cek 1 2 3, cek 1, cek 1. Nah, seperti ini efeknya sudah nyala. Jadi di mixer digital Behringer Flow 8 ini dia bisa hanya 2 efek saja. Jadi 2 efek bang di sini. Walaupun memang yang di mixer analog biasanya itu hanya 1 dan itu langsung ke send ke monitor atau ke main gitu. Nah, kita matikan. Ya. Jadi ini dia ya. Dan kita bakalan coba, kan ini kan tadi gue bilang ada perbedaan ya untuk yang input 1 2 dan juga 3 4. Jadi ini gue pakai yang input 1 dan kita bakal coba pilih yang input 3 ya. Kita bakal ini, oke, gue lupa. Ini tadi ada di 3 dB, minus 3 ya. Oke, sebentar. Ya, di minus 3 suaranya seperti ini. Dan kita bakal coba di bagian input 3 yang preamp-nya itu beda ya. Kita bakal coba pindahin dulu, ada di minus 3 dB ya nanti. Sorry, ininya pun belum gue lihat ya. Nah, untuk gainnya sendiri dia ada di plus 44, untuk levelnya ada di minus 3. Nah, kita bakal samain. Untuk yang 3 di sini 44. Nah, agak susah kan? Ini 44. Ini ada di minus 3. Nah, oke. Ini udah, kita pindahin dulu. Cek 1 2 3, cek. Nah, ini adalah yang input 3. Jadi kita udah dipindahin dan memang berasa bedanya ya. Kalau misalkan yang input mikrofon 1 tadi yang di sini dia powernya lebih berasa, dan juga secara vokal dia lebih bulat dan lebih berisi ya dibandingin yang input mikrofon 3 ini. Jadi kayak gitu aja, ini tes menggunakan mikrofon. Tadi kita udah coba cek di input 1 dan juga di input 3. Sekarang kita bakalan playback ya menggunakan musik. Kita bakal ambil input 1 dan input 3 lagi. Perbedaannya seperti apa sih kalau kita sambungin ke line? Kita bakal setel lagu dan kalian bisa dengar sendiri perbedaannya antara kedua channel ini yang memiliki kayaknya sih preamp-nya berbeda ya. Jadi langsung aja kita masuk ke cek sound dari mixer ini. I got a piece of my heart that's covered in gold. You know I'm one of a kind, or so I've been told. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all 'cause now we know that we can take it. We face it all 'cause
alone. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all 'cause now we know that we can take it. We face it all 'cause we go bigger, we go home. Dance like you made, you found it all. This is paradise. Dance like you made, you found it all. This is paradise. This is paradise. Yo! Ya, jadi itu dia untuk pembahasan kita kali ini tentang mixer digital yang compact, yaitu Behringer Flow 8. Jadi bisa disimpulkan memang kekurangan dan kelebihannya dari Behringer Flow 8 ini ada beberapa yang tadi kita sudah jabarkan, sudah kita sampaikan. Dan juga untuk karakter suaranya memang preamp-nya ini dia identik dengan yang seri-seri Xenix, tapi untuk input, beberapa input yang seperti input 1 dan input 2 itu memiliki preamp yang jauh lebih bagus daripada Xenix. Dilihat dari spesifikasinya pun dia memiliki nominal noise yang lebih rendah. Untuk karakter suaranya nih, memang preamp ini identik banget dengan suara yang bulat, bahkan lebih cenderung bassnya itu lebih nongol gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian yang user Behringer pasti sudah nggak asing dengan preamp Xenix ini.
So, jadi jangan lupa ya, kalau misalkan kita ada salah-salah kata, kekurangan penjelasan, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar, karena di sini sesinya kita akan ngulik bareng-bareng. Siapa tahu ada yang belum tersampaikan, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like video ini, komen, subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk kalian yang berminat juga untuk Behringer Flow 8 ini, kalian bisa langsung cek aja di Tokopedia kita di Toko Sound Pro Audio. Dan kalau kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai Behringer Flow 8 ini ataupun barang yang lainnya, kalian bisa langsung hubungi aja nomor WhatsApp sales kita yang ada di sini. Dan kayak gitu aja untuk konten kita kali ini. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman kalian. Siapa tahu teman kalian memiliki minat untuk barang Behringer Flow 8 ini. Dan jangan lupa untuk nantikan konten-konten Toko Sound selanjutnya. Kalaupun ada request, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Gua pamit dari Toko Sound Pro Audio.